Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan sifat-sifat fluida ideal. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya debit dan hukum kontinuitas. Secara pengertian, debit adalah banyaknya fluida atau volume zat cair yang melewati luas penampang tertentu dalam satuan waktu. Nah, jadi bisa dirumuskan seperti ini ya. Q sama dengan V per T. Baik, ilustrasinya seperti ini. Sesuai dengan sifat fluida ideal, nah, jadi kita ngambil sebagian zat fluidanya yang dibentuk gambar seperti ini. Nah, ternyata dia ini punya luas penampang sesuai dengan pengertiannya, luas penampang. Kemudian dia punya tinggi kalau seandainya dia ini kita tegakkan ya, tapi di sini kita asumsikan sebagai jarak. Nah, sehingga persamaan ini bisa kita ubah. I sama dengan V per T. Nah, volume itu secara perumusan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya A, tingginya ini berjarak S dibagi waktu. Nah, sehingga S ini kita kembali lagi ke definisi fluida ideal, yaitu kecepatannya konstan. Berarti gerak partikel dari situ sampai titik ini itu kecepatannya konstan, sehingga berlaku GLV. S sama dengan V kali T. Waktunya sama, hasilnya adalah A dikali dengan V. Nah, dengan begitu Q tidak hanya V per T, tapi Q itu juga bisa A dikali V. Contoh soal, sebuah ember diisi air dari keran selama 4 menit. Debit keran PDAM 7500 cm per menit. Volume yang ditanyakan ini ya, berapa liter volume air yang dapat ditampung oleh ember tersebut. Diketahui waktunya 4 menit, Q-nya 7500 cm3 per menit. Yang ditanya volume. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan langsung ini jadikan sekon, ini langsung dijadikan meter kubik per sekon. Tidak perlu seperti itu. Anda tinggal perhatikan dulu satuannya. Oh, ternyata ini kalau ada yang sama-sama menit tidak perlu diubah, nanti bisa dicoret. Sehingga kita masukkan rumusannya, Q sama dengan V per T. Kemudian karena yang dicari V, berarti V sama dengan Q kali T. 700 kali 4 ketemu 30.000 cm3. Karena di sini menitnya bisa dicoret. Nah, mintanya dalam liter, berarti harus kita ubah lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, jangan ditulis ini, mendingan lebih hemat aja. Kita menggunakan notasi ilmiahnya. 3 kali 10 pangkat 4 cm3 ke desimeter kubik dibagi 1000, berarti 10 pangkat 3, sehingga hasilnya 30 liter. Nah, untuk hukum kontinuitasnya, penjelasannya yaitu pada fluida ideal, hasil perkalian kelajuan aliran fluida, ini V ya, dengan penampang itu A, suatu wadah yang berbeda adalah konstan. Nah, berarti seandainya di yang penampang besar, nah di sini ada penampang besar, ada penampang kecil. Penampang besar, luas penampangnya A, lajunya V. Jaraknya dari situ ke sini kita asumsikan S. Karena laju hasil perkalian A dikali V-nya konstan, nah berarti ketika masuk di penampang yang kecil, dia lebih memanjang. Artinya debit Q1 dengan Q2 itu sama. Ini adalah hukum kontinuitas. Contoh seperti ini. Air mengalir melalui pipa berpenampang besar 20 cm3. Nah, kita tulis. Kecepatan alirnya 8, kita tulis. Selanjutnya air mengalir melalui pipa yang berpenampang kecil. Nah, berarti ada 2 penampang, kita tulis A2 10.
Tentukan besar kecepatan air tersebut di pipa penampang kecil, V2 yang dicari. Nah, sebagaimana saya bilang sebelumnya, sentimeter kubik ini jangan dijadikan meter kubik ya. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke perhitungan bisa dicoret. Nah, yang dicari 8 meter per sekon. Nah, ini sudah satuan sistem, ini sudah masuk ke sistem internasional ya. Sudah sesuai. Nah, kita masukkan ke perhitungannya. Nah, 10 dengan 20 bisa kita coret, makanya muncul angka 2. Sehingga 2 kali 8 ketemu 16 meter per sekon. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan debit dan hukum kontinuitas fluida. Selamat memahami, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.